taala. Kajian kita pada malam ini kaitan dengan tafsir tematik kita adalah orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran. Kalau kita tanya setiap orang, sesama Islam, bagaimana hidupnya, mau beruntung atau merugi, ya pasti saya yakin jawabannya ingin tentunya beruntung, tidak mau hidup ini merugi. Namun caranya bagaimana supaya kita ini hidup ini beruntung di dunia sampai akhirat, ya, tidak rugi, tidak celaka. Ini ada keterangannya dari Al-Quranul Karim yang tentunya pasti benarnya, karena ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran bersumber dari Tuhanmu, kamu tidak boleh ragu kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Tentu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita telusuri banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ciri-ciri orang yang hidupnya beruntung ini. Namun dalam kesempatan pada malam ini kita ingin kemukakan dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah Ali Imran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 5, dan dalam surah Ali Imran ayat 104. Kali lagi tolong dibuka ayat Qurannya, atau di HP mungkin ada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 5 dan surah Ali Imran ayat 104. Di situ kita akan menemukan ya ciri-ciri orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya ayat 3 sampai ayat 5 surah Al-Baqarah saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ayat 3 sampai ayat 5 surah Al-Baqarah. Kemudian ayat 104 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Jadi sama-sama ujungnya ada al-muflihun. Al-muflihun itu artinya orang-orang yang beruntung.
sukses, yang akan bahagia di dunia wal akhir. Hadirin hadirat yang terhormat, mari kita terjemahkan dulu sebelum kita uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna sholata, dan mereka yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka, yunfikun, mereka berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mengimani dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan kepada kitab suci yang telah diturunkan sebelummu. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian terjemahan dari surah Ali Imran ayat 104, Allah berfirman, wal takum minkum ummatu, wal takun, dan hendaklah ada minkum di antara kalian ummatun, ya, suara umat yad'una, yang mengajak-ngajak, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada hal yang positif, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang negatif. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya pahami dan simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 dan surah Ali Imran ayat 104 yang saya bacakan tadi, baik ayatnya maupun terjemahannya, maka bisa disimpulkan bahwa di antara hal-hal yang menjadikan seseorang itu beruntung hidupnya, minimal ia melakukan 7 hal. Yang pertama, kalau kita hidup ini ingin beruntung di dunia sampai akhirat, harus al-iman bil ghaib. Dalam ayat tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu di dalam kitab tafsir namanya Sofatul Tafasir. Sofatul Tafasir itu artinya ya resume atau intisari dari berbagai kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Qasabuni dari Mekah, dan saya teliti di catatan kakinya, referensinya itu tidak kurang 20 kitab tafsir Al-Quran, kemudian di ringkas gitu, kemudian menjadi satu kitab tafsir 3 jilid yang saya punya, namanya Sofatul Tafasir. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hal-hal yang gaib adalah maghoba anil hawas. Maghoba anil hawas itu artinya sesuatu yang tidak nampak, yang gaib, ya, tidak hadir dari panca indera kita. Artinya sesuatu yang kita sendiri belum melihat, belum mendengar, belum bisa diraba dan sebagainya. Tapi karena
beritanya itu ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih, maka kita wajib makan atau minum ya. Ini imsak itu artinya menahan. Nah, bagi orang yang mumsik, orang yang menahan tidak mau berinfak alias pelit, korek kedekut merek hese ya, ini talafa. Artinya talafa itu hancurkan ya Allah. Doa malaikat, ya Allah berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan diri, artinya tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap pagi demikian doa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga didoakan oleh malaikat tadi yang berinfak ini akan mohon supaya diganti harta kekayaan dengan yang lebih banyak tentunya. Apalagi kalau kita niatkan ketika berinfak ini rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janji di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mensyukuri ya atas nikmat, la azidannakum, sungguh aku akan tambah lagi kepada kalian. Kata la azidannakum ini ada taukid di situ, ada dua ya penguat. Sebenarnya kalau bunyinya la in syakartum ya azidukum, kalau kalian bersyukur nikmatku azidukum, aku akan menambah kepada kalian nikmat. Itu sudah paham bahwa ketika kita mensyukuri nikmat Allah dengan berinfak di jalannya, Allah akan menambah nikmat. Tapi di dalam ayat 7 surah Ibrahim ini, yang pertama diberikan penguat dengan la ya, bukan la yang artinya tidak, tapi lam taukid dalam kosong ini sungguh la azidannakum. Dan di situ ada nun taukid, namanya nun taukid sakilah. Nun taukid itu ada dua macam, Bapak Ibu yang terhormat, dalam tata bahasa Arab. Ada nun taukid khafifah ya, la azidan itu nun taukid khafifah tanpa ada syidah. Kalau ini nun taukid sakilah, ada syidahnya, la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat dariku, niscaya aku sungguh benar-benar ya akan menambah kepada kalian. Jadi kalau kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jelas ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selain menjadi orang beruntung, juga Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat itu kepada kita semua. Karena begitu bunyi firman, justru di akhir ayat itu dikatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi sebaliknya, kalau kalian mengkufuri nikmat dariku, sungguh azabku amat keras, amat pedih. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ciri orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran yang ketiga adalah suka berinfak di jalan Allah, sesuai dengan firman-Nya tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian lanjutnya yang keempat, ciri orang yang beruntung atau orang yang beruntung menurut Al-Quran adalah al-iman bil Quran wal kutub al-munazzalah qabla. Mengimani terhadap Al-Quran dan kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Sebelum Al-Quran kayak Taurat, Injil, Zabur, itu kan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah,
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang beruntung adalah orang yang mengimani kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepadamu, ya maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan kitab suci yang diturunkan sebelummu, maksudnya sebelum Al-Quran kepada Nabi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keempat ini cirinya, untuk supaya kita menjadi orang yang beruntung tadi, kita wajib mengimani isi kandungan Al-Quran secara keseluruhan, dari awal sampai akhir. Kita harus yakin bahwa ini adalah benar, merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada kepalsuan di dalam. Apalagi di dalam awal surah Al-Baqarah sudah dinyatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini sudah tidak ada keraguan bahwa isinya adalah benar, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga mengimani kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihis salam. Kitab Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu semuanya adalah kitab-kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan. Tentunya dengan catatan kita wajib mengimani kepada kitab suci sebelum Al-Quran ini, manakala kitab-kitab suci itu masih murni, masih istilah kerennya masih otentik, ya, betul-betul murni, belum ada perubahan-perubahan dari tangan-tangan jahil orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi selama kitab suci itu betul-betul asli, ketika Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, kita pun wajib mengimani, membenarkan. Kenapa? Ya karena sama-sama kitab samawi yang memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri orang yang beruntung menurut Al-Quran adalah al-yakin biwujudi yaumil akhir. Jadi harus yakin akan ya wujudnya, adanya hari akhirat. Hari akhirat itu artinya hari setelah ya terjadinya kiamat ini, setelah dunia ini diganti, ya berubah, ketika kiamat ini kan jadi hari akhirat. Ini harus kita yakin. Jangan sampai ada yang berkata, untuk apa percaya ada akhirat kayak sudah misalnya sudah mengalami saja. Ini jelas orang yang berkata seperti ini adalah orang bodoh yang tidak beriman kepada hari akhirat. Jadi walaupun hari akhirat ini ya belum ya kejadiannya, akan tapi kita yakin. Karena dalam Al-Quran tadi surah Al-Baqarah menyatakan wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan negeri akhirat mereka yakin. Jadi harus mantap dalam hati. Yakin itu berarti 100%. Di dalam kajian fikih atau keilmuan itu ada istilah syak, ada istilah zon, ada istilah yakin. Kalau syak ini bahkan di bawahnya ada waham. Jadi kalau syak ini 50-50, ya, kita percaya kepada sesuatu itu 50% percaya, 50% tidak. Itu bahasa Arabnya istilahnya syak. Syak itu artinya ragu-ragu, ya. Jadi separuh-separuh. Tapi kalau misalnya 75% yakin, ya 75% mantapnya, itu bahasa Arabnya zon. Zona yazun, bukan syaka yasyuk. Tapi kalau misalnya sudah 100%,
percaya nih, itu namanya yakin. Kalau udah 100% bulat ya percaya, itu namanya yakin. Tapi kalau masih rada yakin itu zon. Tapi kalau 50-50 itu syak. Lebih dari 50% ke bawah itu waham ya bahasa. Jadi istilahnya. Nah, kita kepada hari akhirat itu jangan syak, jangan zon, akan tapi harus sampai kepada yakin. Wa bil akhirati hum yuqinun. Itu ciri orang yang beruntung yang kelima. Yang keenam ya adalah ad-da'wah ilal khair. Ad-da'wah ilal khair yakni orang yang mampu ya mengajak orang lain kepada hal yang positif, kepada kebaikan-kebaikan. Itu termasuk orang yang beruntung, yang diambil dari firman Allah, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi suka mengajak kepada orang lain untuk berbuat hal-hal yang baik. Ini termasuk ciri orang yang beruntung. Yang ketujuhnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Istilahnya amar ma'ruf nahi munkar. Ada di TV pejabat yang menyebutnya amar ma'ruf nahi mankur, ya itu salah ucap. Bukan nahi mankur tapi nahi munkar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya amar ma'ruf itu menyuruh kepada yang positif, nahi munkar melarang dari yang negatif. Mungkin di antara bapak ibu ada yang berkata, bagaimana Pak Ustaz saya bisa beramar ma'ruf nahi munkar? Ya, saya ini belum ustaz, bukan ustazah. Saya juga bukan khatib yang memberikan khutbah Jumat, bukan ahli ceramah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam beramar ma'ruf nahi munkar ya, mengajak kepada hal yang kebaikan, memang ya idealnya itu kita bisa dengan ceramah, dengan pidato, dengan khutbah, bahkan bisa kita tulis di koran, di majalah, atau di buku-buku karya ilmiah kita. Itu yang idealnya seperti itu. Akan tapi sebenarnya untuk kita menjadi dai, orang yang menyuruh kepada hal-hal yang positif, itu sebenarnya bisa kita lakukan dalam katakanlah hal yang kecil juga. Katakanlah dalam keluarga kita sudah bisa menjadi dai, menjadi mubalik ya. Ya, misalnya kita ketika makan bareng-bareng di ya, kamar di meja makan, ada anak kita yang tidak baca basmalah dulu sebelum makannya, kita suruh supaya baca basmalah dulu ya, biar kita beda dengan setan, sementara setan kan kebaca ya. Kemudian ada mungkin cucu kita atau anak kita, atau bisa suami atau istri kita yang makannya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri, kita tegur jangan pakai tangan kiri, karena dalam hadis dikatakan syaitan yakul bishimal, setan makannya dengan tangan kiri. Kita sebagai umat Islam menggunakan tangan kanan. Ini berarti sudah beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, demikian juga mungkin di antara bapak ibu ada yang punya anak, ya, anak main HP terus, padahal sudah waktu sholat misalnya, kita ingatkan bahwa anak sudah waktu sholat jangan main HP terus, apalagi HP ini terkenal sekarang dengan istilah setan gepeng, ya, sebutnya istilahnya setan gepeng ini. Karena mungkin di dalamnya banyak madorot ya, banyak hal yang negatif. Ini kalau misalnya dihentikan main HP-nya, kita bergegas untuk segera wudhu, untuk segera ke masjid untuk berjamaah. Itu sudah
ada amar ma'ruf nahi munkar, ya, termasuk yang sedang di luar negeri tadi kita ingatkan, misalnya walaupun ada di negara orang, ya, tetap masalah sholat jangan sampai diabaikan, jangan sampai dilupakan, harus tahajudnya jangan lupa. Itu sebenarnya Bapak Ibu sudah jadi dai, sudah jadi penceramah untuk mengingatkan kepada anak. Ingat firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah olehmu karena peringatan itu akan berguna bagi orang-orang yang beriman. Jadi anak-anak kita atau cucu kita yang sedang ada di mana misalnya, supaya dia tidak lalai dalam ibadah sholatnya, dalam baca Qur'annya, dalam sholat tahajudnya, dan dalam sedekahnya, itu kita ingatkan. Itu sudah ada hubungan dengan tadi mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf bernahi munkar. Jangan malas dalam sholatnya, subuhnya jangan sampai istilahnya kesiangan dan sebagainya. Itu adalah ada hubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar tadi, merupakan sebagai salah satu tanda ciri orang yang beruntung hidupnya dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, ada kurang lebih 7 jadinya tadi. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya mungkin masih ada waktu berapa menit lagi? Berapa? 3 menit, 30 lagi ya. Pada Ustaz Indra untuk menambah wawasan kita gunakan untuk diskusi atau muzakarah masalah agama, untuk menjadikan kita ini dari khair, orang yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din, dalam hadis sahih dari Imam Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan pandaikan dia dengan mendalam dalam masalah keagamaan. Nah, dengan adanya diskusi ini, mudah-mudahan wawasan kita menjadi tambah luas. Oleh karena itu kepada Ahli Ustaz Indra sebagai moderator, kami persilakan. Kita Profesor Dr. Haji Ahmad Yati Profesor MA yang pada kita akan memaparkan materi terkait orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran. Biasa kita akan buka sesuatu itu 4 orang, yang ibu-ibu 2, yang bapak-bapak 2. Dan seperti biasa juga nanti kalau ibu-ibunya bapak 1, ibu juga juga. bertanya, kita limpahkan yang bapak-bapak. Kita mulai dari ibu-ibunya terlebih dahulu. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Haji. Maaf Pak, ya Pak Ustaz, saya kan ada doa yang suka dikasih Ustaz Hidayat. Saya sudah melihat siapa tuh Ustaz yang memimpin doa-doa yang bagus karena tidak hafal. Jadi setiap habis sholat tuh HP saya ambil, terus saya baca. Apakah sah saya dalam berdoa? Terima kasih. Assalamualaikum. Habis sholat kan udah salah doa karena nggak hafal. Terus jangan saya dari HP sambil doa sambil saya baca di HP itu. Tapi sekarang udah hafal, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang keduanya.
ya. Jadi mungkin dia itu apa semuanya dari salahnya dia langsung sholat di luar. Juga si suami ini selalu di luar kota. Jadi kalau pulang ke rumah. Bapak-bapak yang belum pernah bertanya, persilahkan. Kalau nggak ada yang biasa bertanya berarti persilahkan. Satu, dan satu lagi, dua. Kita ke yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Amri, nama Masjid Betul itu. Mau bikin pakai dari paparan Pak Kiai tadi, dari ceramah Pak Kiai tadi. Saya yang miskin ilmu ini mencoba untuk menyimpulkan bahwa secara umum sebagian besar dari pemimpin di negeri ini, di daerah maupun di pusat, itu tidaklah termasuk golongan orang yang beruntung Al-Quran. Kenapa? Karena sikap mereka itu jauh dari ajaran Al-Quran. Mereka sebagian besar korup, kemudian zalim, kemudian menindas dan sebagainya, memperkaya diri. Padahal kalau kita mengacu pada zaman dahulu, zaman para pemimpin Rasul dan para sahabat, pemimpin itu bukan main tuh, hebatnya, amanahnya. Sampai-sampai tidak mau mengkorup satu tetes pun minyak untuk negara. Bahkan saya, apakah Pak Kiai pendapat saya ini keliru? Dan apakah ada kenapa makin keliru itu ajaran Islam itu secara kualitas semakin menurun? Oke, kalau secara kuantitas berkembang besar, ada 2 miliar lebih Muslim. Tapi secara kuantitas, secara keimanan jauh dibanding dahulu Pak Kiai. Apakah ini disebabkan oleh karena mungkin bimbingan orang tua, atau mungkin kurang agresifnya para dai untuk mencelakain orang-orang tua itu Pak Kiai? Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Langsung saja kepada pertanyaan Pak Kiai, mohon dijelaskan mengenai tentang kita iman kepada Al-Quran karena dan kepada kitab-kitab sebelumnya itu, karena di situ termasuk orang-orang yang beruntung. Bagaimana saya baru bisa memahami kenapa kita harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Toh kita juga akan dituntut. Ini bang menurut saya. Toh kita juga akan dituntut untuk mengamalkan Zabur, Injil, Taurat. Kenapa kita harus mengimani? Ya, kalau bagi saya, menurut saya ini nggak ada implikasinya. Kalau kita beriman kepada Zabur, Taurat, Injil, sedangkan kita dituntut untuk mengamalkan tentang Al-Quran. Itu aja, mohon penjelasan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dua pertanyaan dan dari beberapa satu pertanyaan. Insyaallah akan segera dijawab langsung oleh guru kita pada beliau dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita bahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah disampaikan tadi. Yang pertama dari ibu mengenai masalah ada semacam doa yang diberikan oleh Bapak Ustaz Ali Hidayat. Ada doa-doa tertentu yang kemudian karena waktu itu belum hafal, jadi ada di HP bunyi atau lafaz doanya. Pertanyaannya, apakah ketika habis sholat itu boleh doanya yang ada di HP tadi, artinya yang ada di HP? Jawabannya Bapak dan Ibu khususnya yang bertanya tadi, ya tentu boleh kita membaca doa di HP tadi, karena HP ini merupakan alat seperti kayak mungkin papan tulis atau kayak di kertas dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Artinya boleh kita baca walaupun di HP,
yang penting ketika membacanya itu selain memang harus ya sesuai dengan lafaz-lafaz yang ada, jangan sampai keliru ya kaitan dengan makhrajnya maupun hurufnya ya. Sebab nanti kalau keliru menjadi kabur maknanya dan bisa dikatakan menjadi maksud daripada doa tadi itu menjadi nggak jelas ya. Contoh misalnya saya pernah menjadi makmum di daerah Depok ini, ada seorang imam harusnya Robbana ighfir lana, ini dibacanya Robbana ighfir lana dzunubana, Robbana ighfir lana. Jadi ghainnya itu diganti menjadi ain, jadi kayak Robbana ighfir lana, padahal harusnya Robbana ighfir lana, ya Allah ampunilah ya kami, ampunilah dosa. Kemudian ada juga yang makhrajnya tempat keluar huruf itu beda ya, misalnya harusnya Robbana ighfir lana dzunubana, dal besar antara dal dengan zai, ini ada yang membacanya itu cenderung kepada jim atau kepada zai, Robbana ighfir lana junuban. Jadi bukannya zunub dosa, tapi junub kami ya Allah, ditolong diampuni. Jadi kan lain ya antara zunub dengan junub ya. Ini kadang-kadang beda, artinya maknanya itu menjadi berubah atau menjadi kabur di dalam pengertian. Demikian juga ketika saya diminta khutbah di tol Cikampek itu ya, tol Cikampek itu tahun yang lalu ketika imam yang sholatnya betulan imam di masjidnya yang jadi imamnya, habis itu berdoa ya, doanya itu ya saya dengar ini digunakan kata-kata yang berkaitan dengan masalah ya syakaratil maut ya, digunakan ya sinnya itu yang harusnya sin kecil menjadi sin besar. Jadi bukan sakaratil maut tapi syakaratil, yang dipakai sin besar. Ini jelas akan berubah kepada makna dan akhirnya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Bahkan tadi ketika ya kira-kira jam 2 siang itu ada kajian di pondok pesantren kami Darus Sholihin, kajian ustaz-ustazah alumni dari Alhamdulillah. Itu kita kebetulan membahas kajian ilmu nahwu. Ada riwayat yang menyatakan di situ dikemukakan tentang pentingnya ilmu nahwu itu. Ada riwayat hadis yang mengatakan innallaha la yasma'u du'aan malkunan ya, sungguh Allah Ta'ala tidak akan mendengar, tidak akan mengabulkan doa yang tidak sesuai dengan kaidah ya ilmu nahwu, yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab. Ini jelas harus kita sesuaikan tentunya ya. Selain itu juga harus penuh dengan kehusyuan, karena ada hadis Nabi dalam Muhtarul Hadis Nabawi itu riwayat Imam Tirmizi, saya baca Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Rawahu Tirmizi. Yang artinya ud'ullaha, hendaklah kalian berdoa kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian hendaknya yakin akan dikabulkan doa kalian. Wa alamu, dan ketahuilah oleh kalian annallaha, bahwasanya Allah la yastajibu, tidak akan mengabulkan doa suatu doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, yang tidak fokus, yang tidak khusyuk, yang pikirannya kemana-mana ketika berdoa. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun di HP atau di catatan kecil ya tidak harus dihafal gitu, tapi misalnya ada di catatan tetap boleh dilakukan asalkan tadi
lafaz-lafaznya dibaca dengan baik, dengan sempurna, jangan sampai ada yang keliru huruf-hurufnya, harokat-harokat atau baris-barisnya jangan sampai keliru, ditambah lagi dengan khusyuk, ya konsentrasi, dan doanya itu jangan hanya sekadar hafal lafaznya tapi juga harus artinya, supaya ketika kita membaca doanya itu dengan penuh, dengan mantap, ya. Begitu, ini yang perlu disampaikan. Dan ketika berdoa kepada Allah, tentunya walaupun isinya di dalam catatan tadi itu kita hanya garis besarnya, ya dikemukakan. Jangan misalnya saya dengar ada yang berdoa, ya Allah kabulkanlah doa yang ada di buku ini, ya. jadi nggak dibaca doanya, tapi ya Allah yang ada di buku ini tolong dikabulkan, ya. Ini nggak ada ajaran seperti itu, ya. Harusnya langsung diucapkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, atau pertanyaan yang pertama dari Ibu. Kemudian yang kedua mengenai masalah, ya, perkawinan tadi yang beda agama antara kita dengan non muslim, terutama dari kitanya, misalnya perempuan dari non muslimnya laki-laki. Ini jelas itu sudah sepakat ulama tentang diharamkannya laki-laki non muslim menikahi, ya, perempuan muslim. Ya, kenapa? Karena tentunya akan dikhawatirkan, karena biasanya kan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, laki-laki memimpin kepada perempuan, khawatir nanti, ya, perempuan ini akan digiring kepada akidah suaminya tadi, akhirnya menjadi murtad, menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan, ya, di Depok ini jangan sampai, ya, terjadilah pernikahan yang beda agama ini. Kemudian yang ketiga masalah sholat. Jadi kalau di dalam rumah, ya, mau itu sholat, tapi kalau sudah istilahnya ngelayap ke Jakarta kemana, ini sudah suka meninggalkan sholat, abaikan kepada sholat. Ini bagaimana? Ya, ini saya melihat orang ini berarti enggak istiqomah, ya. Jadi padahal Rasulullah SAW ketika didatangi oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, ausini wahai Rasul, tolong saya kasih wasiat, kasih nasihat supaya saya menjadi orang baik, menjadi ahli surga. Rasulullah nasihatnya, qul amantu billah summastaqim. Artinya, qul, katakan olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi istiqomah itu al-luzum ala fi'lil khairat, terus menerus dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi kalau misalnya sholatnya hanya ketika ada di tempat di rumah saja, ketika keluar mau meninggalkan, ini jelas berarti orang ini tidak ada istiqomah, dan kelihatannya dia keimanan itu masih rapuh, belum kuat, ya. Sebab kalau orang yang sudah mantap keimanan kuat, walaupun ada di mana, ya, di tempat di mana saja, bahkan ketika kita sedang ada di kapal terbang, tetap aja kita sholat, jangan sampai diabaikan. Yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik dan hidayah kepada orang tersebut sehingga hidupnya bisa istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya dari Bapak Taufik ini, ya, mengenai masalah pemimpin-pemimpin sekarang ini, kayaknya orang ini nggak akan beruntung nih, ya, karena banyak yang korupsi. Ini bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Ya, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang, ya, kita melihat agak prihatin
kaitan dengan pejabat-pejabat ya kita yang katakanlah ya keimanannya kayaknya banyak yang rapuh, terjadi koruptor-koruptor yang ada. Padahal kalau saya ya baca kisah ya dengan waktu pada subuh tadi saya diminta memberikan kajian tafsir di Masjid Baitur Rahman Sawangan Village. Kebetulan ada yang nanya kaitan dengan masalah ya hubungan dengan iman dan akhlak juga. Jadi saya kemukakan bahwa kalau kita melihat ya keadaan dulu khususnya ya di zaman para ya sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan para pejabat-pejabatnya atau ustaz-ustazahnya yang sudah biasanya sekolahnya tinggi lah, tapi oleh Umar bin Khattab itu dalam sebuah kisah, bahkan kisah ini karena sangat menarik saya kutip juga, tulis di dalam buku saya yang sudah diterbitkan yang judulnya Panduan Kuliah Agama Islam ya, diterbitkan oleh Sinar Baru Al-Gensido di Bandung. Udah terbit tahun 2004 yang lalu, sekarang udah 2024, jadi udah 20 tahun itu buku masih terus saja terbit sampai sekarang oleh Sinar Baru di Bandung. Dan di dalam buku itu kita tulis juga kisahnya bahwa Umar bin Khattab, seorang khalifah Rasulullah SAW yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq, beliau biasa turba itu turun ke bawah dan beliau suka menyamar ingin mengecek bagaimana keimanan rakyat yang dites atau yang ditanya oleh beliau, diuji keimanannya bukan tadi kalangan pejabat-pejabat yang rata-rata sarjana atau misalnya ustaz-ustazah yang sudah pendidikannya tinggi, tapi beliau mau yang ngecek ke pengembala kambing yang biasanya orang di pedesaan yang rendah dalam pendidikan. Sebab logika beliau, kalau tukang ngomong kambing aja kalau imannya sudah mantap, apalagi tentunya para pejabat-pejabatnya yang biasanya punya pendidikan yang tinggi. Ceritanya Umar bin Khattab datang ya kepada seorang penggembala kambing di suatu hutan. Begitu dilihat ada tukang mengolah kambing dan kambingnya cukup banyak dan gemuk-gemuk, kata Umar bin Khattab dalam menguji kepada tukang mengolah kambing tadi, bapak ini tertarik dengan kambing-kambing yang kamu gembalai dan bapak mau beli satu saja ya dengan harga yang cukup tinggi. Bagaimana bisa bapak beli? Kemudian si anak tukang pengembala kambing tadi menjawab, Pak, maaf ya, ini kambing ini bukan milik saya, akan tapi saya ini hanya kuli diupah oleh bos. Oleh karena itu maaf, walaupun bapak mau beli dengan harga tinggi, saya tidak akan menjual karena ini bukan milik saya. Umar bin Khattab mendengar jawaban dari si anak tadi yang pengembala tadi demikian, merasa gembira, ternyata anak ini imannya kuat sehingga merasa ini bukan miliknya, akhirnya dia tidak mau menjual. Tapi Umar bin Khattab rupanya masih penasaran, coba saya ingin uji lagi sekali lagi. Begini memang ini kambing yang bagus-bagus ini memang bukan milik kamu, akan tapi kan bos kamu ini yang punya kambing ini jauh ya dari ya tempat ini, mereka atau bos ini tidak akan melihat, dan ketika kamu menjualnya cuma satu kan, kalau kambingnya banyak tentu tidak akan ketahui dan bisa dibilangin lah katakanlah oleh binatang bos dimakan dan sebagainya. Pokoknya ada alasan. Bapak dan Ibu yang berhormati Allah, bagaimana jawaban si anak kecil tadi yang pengembala ini? Dia di hadapan Umar bin Khattab berkata,
fa aina Allah. Kalau bahasa kitanya, Pak, memang bos saya yang jauh dari sini bisa dibohongi ya oleh saya, akan tapi bagaimana Allah yang senantiasa melihat gerak-gerik saya ya, saya tidak akan mau menjual kepada Bapak karena ini bukan milik saya, Allah Ta'ala yang mengetahui. Jadi disitulah umat Pilatus merasa bergembira sekali, ternyata pengembala saja imannya begitu kuat ya. Nah ini jadi kita melihat memang di zaman dulu gitu ya, dengan ya sekarang ini agak perubahan-perubahan. Nah mungkin juga perlu kaitan dengan ya terus didikan akhlak ini mungkin yang sekarang ini agak minim, padahal Rasulullah SAW telah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyebarkan akhlak yang mulia. Nah kajian dengan akhlak ini saya lihat masih minim, sehingga banyak yang koruptor. Mudah-mudahan ke depan ya mudah-mudahan lebih baik dari pemimpin yang sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang terakhir barangkali kaitan dengan masalah iman, kaitan dengan tadi katanya kan kita ada iman kepada kitab suci Al-Quran yang turun kepada Nabi, dan iman juga kepada kitab-kitab suci sebelum. Pertanyaannya yang Bapak sampaikan tadi, mengapa kita harus ya beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran? Enggak cukup dengan ya iman aja kepada ya kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya masalahnya Bapak dan yang hadirin yang dimuliakan Allah, ya kita kan tadi harus mengimani kepada isi kandungan Al-Quran atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, karena itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Fussilat itu ada ayat yang berbunyi, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Jadi kitab suci Al-Quran ini kitab suci yang sangat mulia, la ya'tihil batil, yang tidak kedatangan kemasukan kebatilan, kepalsuan sedikit pun. Min baini yadayhi, baik yang datangnya di hadapannya, wala min khalfihi, dan tidak kemasukan juga kebatilan dari belakang. Kenapa? Tanzilu min hakimin hamid, karena diturunkannya dari zat Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi oleh karena itu kita harus yakin semua yang ada dalam Al-Quran ini adalah benar. Nah di antara berita atau informasi bahasa Arabnya ikhbar ya dari Al-Quran itu adalah menceritakan tentang kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran. Selain tadi ayatnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, juga dilanjutkan wa ma unzila min qablik. Ya, selain kita mengimani kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu ya Muhammad SAW itu Al-Quran, juga mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan sebelummu. Jadi sebelummu itu adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kenapa kita harus mengimani yang pertama bahwa ya namanya kitab suci ini bersumber tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sama-sama Al-Quran dari Allah, kitab suci sebelumnya yang bernama Taurat, Injil, Zabur dari Allah, ya berarti kita sama-sama harus iman. Jangan sampai hanya iman kepada Al-Quran saja, pada kitab-kitab yang sebelumnya malah kita kufur, tidak percaya. Padahal kan sama-sama wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Ya, maka oleh karena itu menurut saya selain kita iman kepada Al-Quran yang memang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, dan sekaligus Quran ini kitab suci akhir zaman, sampai hari kiamat tidak ada lagi
Juga karena sebelum Nabi Muhammad ini lahir, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW ini diutus menjadi Nabi dan Rasul, kan sebelumnya ada kitab-kitab suci yang lain kepada para Nabi dan Rasul pilihan Allah juga. Maka wajar kalau kita iman, percaya kepada kitab-kitab suci yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru lengkap keimanan kita. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita dari awal sampai akhir ditambah dengan dialog keagamaan ini menjadi tambah wawasan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita dan kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami ucapkan terima kasih khusus kepada para jamaah yang hadir, yakni diantaranya adalah pengurus yayasan dan pengurus Masjidul Hikmah, para ketua DKM, para pengurus MUI dan para jamaah ibu-ibu dan bapak. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan insyaallah 2 pekan lagi tanggal 27 Oktober 2024 insyaallah kita akan bertemu lagi dalam kajian tematik kita. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari awal sampai akhir ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.